Di video kali ini kita akan ngebahas beberapa aksesoris smart home murah yang punya impact cukup besar di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai videonya, yuk kita bumper dulu. Hai, selamat datang kembali di channel Wohigo. Buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini dan tertarik dengan beberapa konten soal teknologi dan soal kostumisasi HP Android, silahkan subscribe channel ini karena di sini kita akan bahas tuntas soal teknologi dan kita bakal review-review barang-barang yang menarik seputar gadget-gadget, dan kita juga bakal mereview atau membagikan sebuah tema ataupun kostumisasi layar home screen Android kalian biar lebih menarik. Anyway, di video kali ini kita akan ngebahas soal smart home, dan seperti yang kalian tahu ya, smart home itu bukan sebuah hal yang baru dan bisa dibilang juga semua orang tuh rata-rata udah pada pakai smart home sekarang ya. Karena memang bisa dibilang untuk aksesoris sendiri itu udah tersebar luas ya, baik untuk entertainment, untuk keamanan, dan untuk kenyamanan di rumah. Ini semua orang rata-rata udah pada punya. Apalagi buat kalian yang udah punya wifi, ini biasanya pasti udah identik banget, udah pakai smart home udah dari lama juga pastinya. Nah, untuk aksesoris sendiri itu udah tersebar luas juga, baik yang jual juga dari beberapa brand ya. Ada yang murah, ada yang mahal, dan ada yang menengah juga. Nah, salah satu brand yang ngejual smart home atau aksesoris smart home adalah Veto Indonesia. Nah, karena saya dikirimin dua barang untuk aksesoris smart home ini, makanya di sini saya bakal bahas beberapa atau dua barang ini, yaitu adalah Smart IR Remote dan satu lagi adalah Smart Bulb ataupun lampu pintar, yang pastinya ini sih harusnya udah hatam banget ya, para pengguna smart home ini pastinya udah pada tahu soal si Smart Bulb ini. Anyway, ngomong-ngomong, saya juga udah pernah review beberapa barang dari Veto Indonesia, yaitu adalah beberapa barang yang diantaranya adalah Smart Breaker atau pemutus arus kontak listrik secara otomatis ya, dan ada juga Smart LED Strip yang bisa bikin meja gaming kalian ini lebih keren dan lebih tampan dengan warna-warna yang bikin mata segar gitu ya. Dan yang berikutnya saya juga sempat nge-review Smart Door sensornya Veto untuk urusan keamanan. Nah, kali ini kita akan nge-review dua barang ini untuk Smart Bulb dan Smart IR Remote. Tapi kita akan mulai dengan Smart IR Remote dulu karena saya yakin pasti kalian juga banyak yang belum tahu ini tuh fungsinya untuk apa. Oke, jadi dengan Smart IR Remote kalian tuh bisa ngatur barang-barang elektronik kalian yang menggunakan kontrol inframerah seperti misalnya AC, TV, dan lain-lain ya, yang bisa menggunakan remote inframerah. Atau HP Xiaomi biasanya tuh kan ada Smart IR Remote ya. Nah, buat kalian yang nggak punya infrared di HP-nya, itu bisa kalian kontrol sekarang AC kalian atau TV kalian menggunakan sambungan dari IR Remote ini. Jadi itu kayak pihak ketiga yang menjembatani antara smartphone kalian dengan AC kalian misalnya. Dan bukan cuma itu aja, kalau HP Xiaomi kan dia tuh bisanya cuma jarak deket aja ya. Nah, di sini tuh kalian bisa ngatur di semua tempat ya. Jadi walaupun kalian nggak di rumah kalian, nggak berdekatan dengan AC atau TV kalian tetap bisa ngatur. Misalnya kalau kalian lagi di luar rumah, kalau kalian lagi pulang kerja kantor gitu ya, kalian pengen pas masuk rumah nih, nanti biasanya tuh pengen suasana di rumah tuh udah adem karena AC yang udah hidup gitu ya. Karena biasanya tuh kalau AC dihidupin langsung tuh nggak bakal langsung adem, jadi harus nunggu berapa lama. Nah, jadi solusinya biar kalian pas nyampe rumah udah adem, nah pas pulang kantor itu tuh dihidupin dulu dari kantor ya, dihidupin dulu AC-nya langsung lewat HP kalian. Nantinya AC kalian bakal langsung hidup secara otomatis. Kalian bisa ngatur mode-modenya juga, mau langsung mode dingin, mau fan-nya berapa kencengnya, mau untuk modenya mau pakai mode apa. Nah, itu tuh bisa langsung diatur dari smartphone-nya kalau kalian pakai Smart IR Remote ini, yang nantinya pas kalian udah nyampe rumah tuh ruangan kalian udah langsung otomatis dingin dan langsung adem, dan pikiran pun langsung tenang gitu ya. Karena kalau rumah panas kita jujur aja agak emosi kadang-kadang ya, apalagi kalau kita keadaannya lagi capek pulang kerja gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang itu berfungsi banget ya, terutama saya sendiri juga sering pakai alat ini untuk ya tadi seperti yang saya bilang tadi, untuk ngedinginin ruangan lebih cepat setidaknya. Dan ini juga bakal berfungsi banget pastinya kalau kalian lupa matiin AC kalian, jadi biar nggak boros juga kan ya. Oke, sekarang kita akan buka produknya, kita akan lihat apa aja yang ada di dalam kotaknya ini. Jadi di dalamnya ini ada kabel micro USB, karena memang dia untuk koneksinya masih menggunakan kabel micro USB. Nggak masalah juga karena mau pakai Type-C pun sama aja ya. Toh dia juga bakal ditinggal di rumah juga kan, nggak boleh kita bawa kemana-mana. Nah, ini tuh adalah Smart IR Remote-nya, ini masih dibungkus ya. Terus selanjutnya di sini juga ada kartu ataupun buku panduan ya. Jadi biar kalian tuh lebih jelas gitu ya. Jadi nggak usah bingung nanti nyambunginnya gimana karena udah dapat tunjuknya di sini. Nah, jadi untuk produknya ini kayak gini. Dia tuh bentuknya glossy gini, glossy dan mengkilap gini ya, bentuknya simple. Terus ini juga di belakangnya ada kayak karet-karet kecil gitu, karet-karet tipis gitu ya, lingkaran yang fungsinya adalah
sebagai anti slip, dan di sini juga ada yang bisa kalian tekan tuh ya. Jadi ada tombolnya gitu di sini yang mana nantinya bisa berfungsi sebagai tombol power, karena nantinya pas dicolokin dia bakal harus dipencet dulu untuk ngidupin si unitnya ini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini juga berat itu ringan banget ya. Ini saya nggak tahu berapa gram, tapi yang jelas ini tuh lebih ringan dari handphone. Jelas lebih ringan karena bentuknya juga lebih kecil pastinya, dan kalau bisa dibilang memang ini tuh ukurannya atau beratnya ini mirip-mirip sama TWS ya. Ini ringan banget sih asli. Anyway, untuk cara nyambunginnya ini gampang banget. Kalian tinggal colokin aja kabel micro USB-nya ini ke unitnya, terus colokin juga kabel USB-nya ini ke kepala charger kalau ada, tapi kalau nggak ada boleh ke apapun yang bisa mengalirkan listrik ya. Kabelnya ini juga lumayan panjang nih, jadi ini tuh cukup lah ya buat naruh di atas meja, ini udah nggak masalah. Oh ya, download juga aplikasi Smart Life-nya bisa lewat QR Code yang tersedia di buku panduannya. Terus kalau udah sambungin aja lewat WiFi sesuai petunjuk manual booknya. Nah, nanti kalau udah connect, tandanya adalah lampu yang kedap-kedip ini bakal berhenti kedap-kedip dan bakal stay di warna merah seperti ini. Dan setelah itu kalian tinggal sambungin aja ke AC kalian dan pilih sesuai dengan merek AC kalian. Dan kalau udah connect ke AC-nya, langsung bisa kalian pakai nih buat matiin dan nyalain AC kalian. Terus kalian juga bisa ngatur modenya ini, dan kecepatan kipasnya juga bisa kalian atur dari aplikasinya ini. Oh ya, anyway, alat ini juga bisa dipakai buat beberapa alat elektronik lainnya seperti yang saya jelasin tadi ya. Di sini dia tuh bisa dipakai buat TV dan beberapa alat-alat elektronik lain yang memang dia tuh membutuhkan koneksi infrared. Oke, untuk produk selanjutnya adalah Veto Smart Bulb ataupun lampu pintar. Ini adalah sebuah lampu pintar yang mana harusnya kalian semua udah pada tahu ini fungsinya untuk apa. Jadi ini tuh bisa berubah-berubah warna juga ya, bisa pakai warna RGB kayak di depan ini, atau bisa menggunakan warna putih atau kuning seperti yang kalian lihat di belakang saya ini. Anyway, itu lampunya di belakang saya udah pasang ya, jadi saya nggak bisa tunjukin ke kalian karena di belakang udah ada contoh warnanya atau contoh lampunya ada dipasang tuh di belakang. Nah, itu tuh untuk yang saya pakai di belakang adalah warna kuning ya. Itu juga intensitas cahayanya saya nggak atur ke 100%, saya cuma pakai di 60% karena kalau 100% itu terlalu terang, karena mengingat untuk yang saya pakai di sini adalah yang 12 watt. Sementara untuk si Veto-nya sendiri dia tuh ngejual beberapa versi. Jadi ada yang 12 watt, ada yang 9 watt, ada yang 7 watt juga. Nah, kalau untuk meja kerja kayak begini saya lebih rekomendasiin pakai yang 9 watt atau 7 watt ya, sesuai dengan kemampuan kalian atau sesuai dengan keperluan kalian juga. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih nyaranin pakai yang 9 watt aja, yang di tengah-tengah, karena kalau 12 watt ini harusnya keterangan ya, dan untuk yang 7 watt itu lebih redup ya harusnya. Walaupun memang nantinya bisa di set juga dari aplikasinya, bisa ngatur kecerahannya, bisa ngatur warnanya, mau pakai warna RGB dan warna lain-lain. Terus bisa diatur juga intensitas cahayanya mau seterang apa, dan ada beberapa mode juga bisa diatur di sini. Jadi ada mode kerja, ada mode untuk belajar, ada mode untuk bersantai gitu ya. Dan kalian juga bisa ngatur timernya di sini, bisa diatur kapan mau dimatiin secara otomatis dan kapan mau hidup secara otomatis. Dan anyway, untuk dalam kotak ini yang kalian dapatkan adalah buku panduannya dan juga ada lampunya ya. Dan di sini untuk buku panduannya ini udah lengkap banget, jadi kalian pun nggak perlu bingung, harusnya kalian udah bisa langsung ngeliat di sini caranya seperti apa untuk nyambunginnya. Jadi makanya saya nggak akan jelasin secara detail di sini. Saya cuman pengen kasih tahu kalian kalau si lampu ini tuh recommended banget buat kalian pakai ya, baik untuk ruangan kalian atau kamar kalian dan untuk si meja kerja kalian, karena nantinya ini bakal ngaruh banget ke kerjaan kalian atau ke alur kerja kalian gitu ya. Jadi kalau kalian udah rapi, si meja kerjanya terang, terus juga bisa banyak mode, terus udah gitu bisa ngatur warna juga sesuai dengan kenyamanan kalian, nantinya kan juga bakal lebih semangat bekerjanya, lebih nyaman kerjanya juga, dan nantinya bakal ngaruh banget ke hasil kerja kalian. Jadi ini tuh memang segitu ngaruhnya ke kehidupan sehari-hari atau ke pekerjaan kalian. Apalagi sekarang kan banyak juga yang lagi WFH dan kerja di rumah atau belajar dari rumah. Jadi saya rasa ini tuh berfungsi banget, apalagi buat teman-teman yang suka meeting lewat Zoom atau belajar lewat Zoom, sekolah lewat Zoom ya. Itu butuh banget pencahayaan kan di mukanya. Jadi biar si cahaya tuh bisa menerangi muka dan jelas juga mukanya. Jadi bisa menutupi kekusaman muka kalian gitu ya, yang belum mandi nih kalau lagi sekolah online nih kebiasaan. Baik banget yang nggak mandi soalnya. Langsung bangun tidur, langsung buka laptop dan langsung buka Zoom untuk meeting ataupun untuk sekolah online. Kebanyakan sekarang gitu, bukan bangun tidur terus mandi ya. Oke, jadi bisa dibilang untuk cahayanya si Veto ini tuh bagus banget. Oke, ini saya bakal contohin dari aplikasi langsung, saya akan atur. Ini bakal saya langsung rubah ke warna putih.
Nah, ini langsung jadi warna putih, saya bisa atur lagi ke warna kuning. Ya, terus ini juga saya bisa atur ke 100%. Anyway, tadi saya salah sebut, sorry ya. Yang tadi saya pakai itu adalah level 27% ya. Jadi 27% tuh kayak gini. Ini yang saya pakai buat syuting video sebagai cahaya di belakang saya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih terang lagi sampai mentok nih seperti ini. Ini 12 watt seperti ini. Mungkin kalau misalkan yang lebih rendah seperti 9 watt itu ya, itu nggak bakal secerah ini. Tapi setidaknya cukup lah ya untuk menerangi meja kerja kalian. Jangan terlalu gede juga ya. Emangnya mau hajatan pakai lampu gede-gede. Oke, dan ini ada mode color juga. Kalian bisa atur. Ini ada warna biru, terus ada warna hijau juga di sini. Ada warna kuning, merah, purple dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga ada scene. Ini ada mode malam, mode atau mode night ya. Ada mode membaca, ada mode bekerja seperti ini. Laser, terus ada soft juga, ada colorful, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang ini. Nah, jadi itu dia untuk review dari si Smart Bulb Veto ini, dan bisa saya bilang untuk cahayanya ini bagus banget ya. Ini cahayanya tidak seperti lampu yang pakai remote infrared ya. Karena saya sendiri juga punya nih, sebelum saya pakai Veto ini, saya tuh pakai lampu yang pakai remote kayak begini nih ya. Ya bentuknya memang sama aja lampunya kayak si Veto ini, cuman dia harganya lebih murah ya, lebih murah setengahnya. Cuman kalau kalian punya WiFi, saya lebih rekomendasiin kalian buat pakai si Veto ini karena dari cahaya dan mode semuanya itu bisa diatur ya, gradasi warna juga semua warnanya lebih advance, nggak seperti ini. Ini udah lama saya beli dan sekarang udah nggak saya pakai lagi karena saya udah punya yang baru yang lebih bagus gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin segitu aja video berapa sore smart home yang mungkin bisa membantu buat kalian yang lagi kerja di rumah, yang lagi budget di rumah, atau buat kalian yang suka lupa matiin AC dan lain sebagainya. Buat lebih tahu beberapa stories yang udah pernah saya review, seperti yang saya sebutin tadi, ada smart breaker dari Veto Indonesia, ada smart door sensor juga, dan ada smart LED strip ya, saya juga udah pakai. Di situ saya udah taruh linknya di deskripsi video, langsung kalian cek aja videonya buat kalian yang pengen lebih tahu gitu ya soal beberapa aksesoris smart home yang canggih-canggih dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Sekian video kali ini, makasih banget buat kalian yang udah simak videonya sampai habis. Jangan lupa di-share videonya dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.